Coba nanti Gus Hasan Syarif barangkali video ini sampai ke beliau. Ini sebenarnya mau diambil nih makolahnya siapa, pendapatnya siapa nih yang mau diambil gitu. Kiai Haji Imad itu menyatakan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu terverifikasi oleh kitab nasab. Ya. Sementara Kiai Haji Alwi Nur Alam, pemain baru ini, itu menyatakan jangankan Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir pun tidak terverifikasi. Artinya dianggap tokoh yang ahistoris, tokoh fiktif. Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Tapi kesimpulan Syekh Mahdi Ar-Raja'i sebagai pentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dengan pembaca yang mengaku seorang peneliti yaitu Kiai Imad itu kok berbeda. Kesimpulan muhakkik dengan kesimpulan si qori yang membaca kok beda. Nah ini pun begitu. Urgensinya apa gitu. Jadi memang nggak perlu ditanggapi oleh Gus Rumel Abbas ya, walaupun ditahqiq oleh 100 orang atau bahkan oleh seluruh mufti seluruh dunia mentahqiq manuskrip itu benar, sahih, ya saya yakin mereka tetap nggak akan mengubah kepercayaan mereka gitu loh. Sambel terong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten Al-Fakir yang lain. Teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga senantiasa dalam kesehatan zahir dan batin, dan juga umur panjang dalam ketaatan, serta meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diqabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video ini kita akan mereaction atau menanggapi satu video dari Gus Hasan Syarif ya. Ini videonya, perhatikan, 11 hari yang lalu, di mana video ini mengomentari Gus Rumel Abbas ya. Ketika Gus Rumel Abbas ini menunjukkan manuskrip adanya hadis musalsal yang sampai kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, teman-teman di sini judulnya bukti ketidakfahaman kelompok Ba'alwi akan verifikasi kitab sezaman. Umat harus cerdas, jangan mudah percaya. Ini setuju saya ya. Jadi jangan mudah percaya, apalagi sama orang-orang yang gak jelas ya. Harus kritis dan banyak membaca kitab nasab, betul. Ya, ini cocok sekali untuk Kiai Haji Muharrar, kemudian untuk Pak Supratman. Ya, harus banyak baca kitab nasab Gus memang ya, agar tidak serampangan di dalam menjelaskan sesuatu. Dibilangnya katanya ya Ubaidillah itu dianggap satu-satunya anak cucu keturunan Rasul dari anak Ahmad ya, padahal banyak sekali anak cucu keturunan Rasulullah yang bernama Ubaidillah, baik dari jalur Al-Hasani maupun Al-Husaini. Rumel Abbas ini ada manuskripnya, tahqiq dulu sana. Nah, tanda seru berarti ini perintah gitu ya. Jadi ketika Gus Rumel Abbas menunjukkan manuskrip adanya hadis musalsal yang sampai kepada Ubaidillah, maka Gus Syarif Hasan ini ya menyuruh Gus Rumel Abbas ini untuk mentahqiq dulu gitu manuskripnya, dan kita lihat seperti apa videonya teman-teman. Bahwa Ahmad Al-Muhajir pernah buat musnad, isnad, sanad. Kalau sanad kan berarti mata rantai berhubungan dengan perawi. Kita tanya perawinya mana? Ada nggak? Nggak ada lagi. Apakah tidak ada satupun liputan nasabah alawi yang berdasarkan sanad? Disebut sanad kan harus tersambung. Makanya mereka itu selalu menggugat ucapan Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran karena Ubaidillah itu tidak memiliki sanad yang semasa atau sezaman dengannya. Bagaimana dengan manuskrip yang rampung disalin pada tahun Zulqa'dah tahun 1313 Hijriah berikut ini? Saat menulis hadis musalsal, ada mata rantai sanad dari Abdullah, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Ahmad, dari ayahnya Ali Al-Makki, dari ayahnya Husain, dari ayahnya Abdurrahman As-Sagaf, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Muhammad Al-Fakir Al-Muqaddam, dari ayahnya Ali, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Alwi, dari ayahnya Abdullah, dari ayahnya Ahmad, dari ayahnya Isa, dari ayahnya Muhammad, dari ayahnya Ali Al-Uraidi, dari ayahnya Ja'far Shadiq, dari ayahnya Muhammad Al-Bakir, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Imam Husain, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib. Mata rantai hadis musalsal tersebut disahihkan oleh Ibnu Akilah, pakar hadis yang semasa dengan Imam Murtada Az-Zabidi. Lantas, sanad apa yang dipakai mereka dalam membatalkan nasabah alawi? Adakah keterangan berupa sanad yang menjelaskan Abdullah itu bukan anak dari Ahmad bin Isa? Mampukah Kiai pendatang baru yang katanya memakai ilmu rijal dalam memfiktifkan Ahmad Al-Muhajir ini menandingi Ibnu Akilah dan Murtada Az-Zabidi dalam menguasai hadis musalsal? Perlu diketahui, kedua ulama hadis tersebut mensahihkan hadis musalsal Ba'alawi tadi.
Nah, itu intronya ya teman-teman. Jadi ini pertanyaan besar yang belum terjawab sampai sekarang gitu ya oleh pihak Kiai Imad. Coba nanti Gus Hasan Syarif barangkali video ini sampai ke beliau. Ini sebenarnya mau diambil nih makolahnya siapa, pendapatnya siapa nih yang mau diambil gitu. Kiai Haji Imad itu menyatakan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu terverifikasi oleh kitab nasab. Ya. Sementara Kiai Haji Alwi Nur Alam, pemain baru ini, itu menyatakan jangankan Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir pun tidak terverifikasi. Artinya dianggap tokoh yang ahistoris, tokoh fiktif. Ahmad Al-Muhajir ini. Jadi ini udah dua masalah yang berbeda, dan sampai sekarang nggak ada titik temunya di mana gitu ya. Nah, jadi konteksnya di sini teman-teman. Ketika Kiai Haji Alwi Nur Alam itu podcast ya sama Guru Gembul sama Kiai Imad itu tetap menyampaikan narasi yang sama, bahwa Ahmad Al-Muhajir juga tidak terverifikasi gitu, dan beliau ini meneliti itu dari sisi rijalul hadis gitu ya. Jadi tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Nah, kemudian Gus Rumel Abbas ini menunjukkan satu manuskrip makhtutoh ya. Nah, kemudian Gus Rumel Abbas ini menunjukkan satu manuskrip teman-teman. Nah, Gus Hasan Asy-Syarif ini menyuruh Gus Abbas ya, Gus Rumel Abbas ini untuk mentahkik dulu manuskrip tersebut. Pertanyaannya, apa urgensi dari perintah antum untuk mentahkik manuskrip tersebut? Ya, faktanya walaupun seandainya ya, manuskrip yang ada pada Gus Rumel Abbas ini ditahkik oleh seorang muhakkik ya, apakah kalian akan percaya? Itu pertanyaannya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditahkik oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i, tapi kesimpulan Syekh Mahdi Ar-Raja'i sebagai pentahkik kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dengan pembaca yang mengaku seorang peneliti yaitu Kiai Imad itu kok berbeda. Kesimpulan muhakkik dengan kesimpulan si qori yang membaca kok beda. Nah, ini pun begitu. Urgensinya apa gitu? Jadi memang nggak perlu ditanggapi oleh Gus Rumel Abbas ya, walaupun ditahkik oleh 100 orang atau bahkan oleh seluruh mufti seluruh dunia, mentahkik manuskrip itu benar, sahih, ya saya yakin mereka tetap nggak akan mengubah kepercayaan mereka gitu loh. Cuma di sini sekali lagi, betul apa yang sedang disampaikan oleh para konten kreator ya, yang mengikuti isu nasab ini. Sekarang ini masyarakat sudah punya pilihan, baik yang pro maupun yang kontra, yang percaya maupun yang tidak percaya kepada para habaib. Ya, tapi kan paling tidak ada masyarakat yang 50-50 atau masyarakat yang memang benar-benar lagi cari informasi, yang benar-benar jujur, yang benar-benar mengkosongkan pikirannya, ya tanpa ada kebencian di dalam hatinya, menganalisa seperti informasi-informasi yang demikian ini teman-teman. Jangan sampai ada satu informasi tapi tidak ada informasi pembanding. Nah, jadi Gus Hasan Asy-Syarif ini nyuruh mentahkik gitu kan, di judul videonya ini ya, tahkik dulu sana gitu ya. Ini kan sesuatu yang namanya apa ya? Ya lucu gitu ya. Walaupun nanti sudah ditahkik ya tetap akan ditolak. Karena sudah terbukti. Wong sudah ditutup kok pintu kebenarannya. Gitu ya Gus Hasan Asy-Syarif. Ya, repot jadinya. Cuma pertanyaan besarnya yang tadi itu. Ini sebenarnya pendapat yang dipegang oleh sekte Imadiyah ini yang mana sekarang ini? Yang menyatakan Said Ahmad Al-Muhajir ini memang ada, tapi Ubaidillah ini bukan anak Said Ahmad Al-Muhajir, atau Said Ahmad Al-Muhajir pun memang tidak ada sama sekali. Tokoh fiktif, tokoh historis sebagaimana disampaikan oleh Kiai Haji Alwi Nur Alam ini. Coba titik temunya tuh diperjelas gitu ya, di mana? Biar nggak ngambang gitu. Kalau memang yang dicari itu adalah kebenaran, kecuali hanya melemparkan syubhat, ya, kemudian juga melemparkan tasykik kepada masyarakat, kepada umat untuk memecah belah ya, untuk saling hujat menghujat. Wallahu alam ya kalau itu tujuannya. Gitu.